Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita serukan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Engkau pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan yang kami sanjung tinggi. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu yang senantiasa menyatakan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Dan kami ada di tempat ini bukanlah secara kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa buat kami. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap hati kami. Engkau membungkusi hati kami. Engkau menguasai pikiran kami ya Tuhan. Agar setiap apapun yang kami dengar pada hari ini Tuhan, biarlah Roh Allah yang akan terus bekerja. Engkau berkarya di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Jika ada roh-roh jahat, roh-roh iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Yesus kami tolak semuanya Bapa. Kami singkirkan semuanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam ruangan ibadah ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa sementara hamba-Mu menyampaikan firman. Jika ada jemaat-Mu dan umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini membawa kelemahan tubuhnya, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, terjadilah mujizat-Mu pada pagi hari ini. Berikanlah kesembuhan yang total dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang ada di dalam ruangan ini, demikian juga bagi saudara-saudari kami dan jemaat Tuhan yang bersama menyaksikan live streaming. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Engkau berkata-kata
melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Terimalah puji sembah kami. Terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita beri tepukan yang gemuruh bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama berita manah, ya, tidak cukup manah, mesti manah. Ya, terima kasih Bro Stewart dan tim yang telah melayani kita di dalam pujian dan penyembahan. Ya, dan saya bersyukur saudara, ya semuanya karena anugerah Tuhan kita ada pada pagi hari ini, dan kita yakin dan percaya juga bahwa Tuhan pasti akan memimpin kita, membimbing kita terus untuk mengalami sukacita Tuhan, saudara. Amen. Ya, bagi tahu orang di sebelah kamu, kamu luar biasa, bilang. Ya, haleluya. Ya, jangan tidur, bilang. Ya, nanti saya berkhotbah, Anda tidur, saudara. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan, betul? Ya, di mana kita mengimbas kembali ya tentang merdekanya negara kita Malaysia yang tercinta. Dan dalam masa yang sama juga saudara, bulan Agustus dan bulan September bagi BHM Sarawak amnya merupakan bulan ya khas untuk pemilihan para pemimpin yang ada di gereja. Ya, serentak saudara. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, BHM Sarawak secara amnya ya sedang mengadakan proses pemilihan ya, para pemimpin di dalam gereja dan kelompok. Ya, tidak kira saudara gereja itu besar ataupun kecil. Ya, jadi gereja dan kepimpinan merupakan hal yang sangat penting di dalam pelayanan. Amin saudara. Ya, jadi gereja kita BHM Hornbill juga ya, tidak ketinggalan. Ya, saya harap di dalam kepimpinan ataupun pemilihan penetapan barisan kepimpinan untuk sesi seterusnya, kita bergairah saudara. Haleluya. Bergairah untuk melayani Tuhan maksudnya. Ya, bukan melihat kepada jabatan, bukan melihat kepada posisi ya di dalam barisan kepimpinan itu. Tetapi saya mengajak kita supaya terlibat sama ya di dalam kepimpinan Tuhan, ya kepimpinan rohani. Nah, dalam beberapa minggu kita sudah disajikan dengan pemberitaan dan pembelajaran firman Tuhan bermula daripada Lead Like Jesus yang disampaikan oleh Pastor Roy, betul? Lepas itu Born to Lead, ya. Kita dilahirkan untuk memimpin dan menjadi pemimpin. Dan setelah itu pemimpin rohani adalah sebuah panggilan. Haleluya saudara. Ini disampaikan oleh Reverend Ali. Dan hari ini saudara, saya ingin dan mau kita belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu 7 alasan mengapa orang tidak mau menggunakan talenta mereka. Jadi sebagai orang Kristen saudara, ya, seperti tema-tema yang telah saya sebut, mau tidak mau, kita adalah orang yang mau dipakai Tuhan saudara. Haleluya. Selagi kita percaya Tuhan, ya, dan juga hidup sebagai orang Kristen, nah pelayanan itu tidak lari. Semua kita adalah orang yang melayani Tuhan. Tetapi jabatan-jabatan ataupun barisan kepimpinan di dalam gereja itu sangat khusus saudara. Karena kita perlu ada satu barisan kepimpinan untuk membimbing
gereja ini ke arah pertumbuhan. Dan juga beberapa proses ya untuk mengendalikan program, activities dan juga keperluan baik itu secara dana dan keperluan rohani. Jadi itu sebabnya perlu ada barisan kepimpinan yang khas. Tetapi secara amnya saudara, semua kita adalah orang yang melayani Tuhan. Amen. Dan kita juga telah diberi sesuatu yang sangat berharga dari Tuhan ya, untuk setiap pribadi, untuk kita guna pakai ya di dalam kehidupan ini. Semua kita ya, bukan hanya kepada pastor, bukan hanya kepada pelayan-pelayan, tetapi ketika kita percaya Tuhan, menjadi orang Kristen, bermakna saudara, Tuhan memberi ya segala sesuatu buat kita. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini saudara? 7 alasan mengapa orang tidak mau menggunakan talenta mereka. Ketika kita berbicara tentang pemilihan ataupun istilah dulu-dulu, kata orang lolok-lolok. Orang kata ini pilih pelayan, ya, musim pilih pelayan. Ya. Sekarang pemilihan majelis gereja, makin besar dia punya bunyi ya, makin keren dia. Ada orang suka dan ada orang tidak suka, saudara. Paham maksud saya? Waktu pemilihan seperti ini dan kita mau ada pemimpin-pemimpin yang secara khusus ya untuk diserap masuk di dalam barisan kepimpinan. Ada orang mau dan ada orang yang tidak mau. Kan? Ini secara manusia kita. Kalau zaman dulu saudara, proses pemimpin yang saya lihat di kampung-kampung, saya cerita ini yang di kampung-kampung ya. Orang memilih pemimpin itu secara rambang. Maksudnya ditulis nama. Tulis. Siapapun yang ada di gereja saudara, terutama yang laki-laki, tulis. Kalau Lumbawang tuh namanya Aco, buaya, beruang, singa, balang, semua binatang. Ada satu gereja saudara, saya tidak mau sebut di mana. Itulah sebabnya kadang-kadang saya suka dan saya tidak suka juga ini nama-nama suku kami Lumbawang ini. Mereka suka pakai nama binatang. Ya, ada satu gereja, ketua sidang dia buaya, bendahari dia beruang, pelayan dia ada yang namanya monyet dalam bahasa Lumbawang. Ada singa, ada balang. Balang tu tiger, singa tu singa lah. Ya. Nasib tidak ada semut, lalat, nyamuk. Ya, ada mereka tulis. Kalau dulu, zaman dulu mereka tulis. Ya dari atas sampai bawah. Lepas itu jemaat mereka pilih saudara. Ya mereka angkat tangan saya cadangkan beruang jadi bendahari. Dan satu lagi angkat setuju. Tulis di sana. Ada orang yang tidak setuju, dia berlari dari belakang sana. Dia berlari dari belakang. Dia ambil itu pemadam. Dia padam nama dia. Di gereja tuh. Dia tidak mau jadi. Tidak mau saya jadi pelayan tahun ini. Saya mau cuti. Pelayan pun ada cuti. Bukan gembala saja ada cuti saudara. Ada lagi satu orang berlari dari sana. Ya pada saya tidak mau, saya padam. Yang urus pemilihan pun dia tengok saja. Tengok belakang, tengok. Ada yang padam. Maksud apa yang ingin saya katakan di sini? Waktu pemilihan ada yang siap, ada yang tidak siap, saudara. Betul?
Nah, lepas itu dari masa ke semasa, proses pemilihan itu semakin lama semakin diubah, diproses, dan sampai hari ini gunakan borang, betul? Ya, supaya waktu kita mencadangkan orang, dan orang itu pastikan dia benar-benar siap untuk melayani Tuhan. Secara khusus maksud saya, sebenarnya semua kita layak. Haleluya. Semua kita layak. Semua boleh jadi pelayan juga. Kalau engkau benar-benar percaya Tuhan dan mengerti tentang pelayanan. Semua boleh. Karena apa saudara? Karena kita sudah diberi ya sesuatu yang sangat berharga oleh Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Karunia-karunia, kemampuan-kemampuan. Nah, itu makanya saya mau mengangkat tema ini saudara. Karena situasi yang seperti ini. Ya, ada orang tidak mau menggunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Keseluruhan itu saudara. Bersama-sama saya kita membuka ya, di dalam Matius 25 ayat 14. Yaitu perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanku. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Dikembalikannya 1 talenta itu, saudara, tanpa laba. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu semua tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sesudah
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, apa itu talenta, saudara? Ya, kita sudah tahu cerita ini. Jadi apa itu talenta? Apa yang dimaksudkan talenta di dalam bahagian ini? Jadi ada banyak penafsir, saudara. Ada banyak tafsiran. Dan kita juga sering mendengar khotbah tentang talenta, betul? Dan ada yang mengatakan bahwa talenta itu adalah bakat. Ada yang mengatakan bahwa talenta itu adalah karunia rohani, karunia roh yang daripada Tuhan. Dan ada juga yang mengatakan talenta itu hanyalah suatu perhitungan uang, ya, harta yang diberikan untuk dilipat gandakan, dimultiplikasikan. Jadi ada juga yang berkhotbah, ya, mengatakan talenta itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Jadi sebenarnya talenta itu apa, saudara? Nah, kata talenta dalam bahagian ini, ya, bukan dalam makna harfiah, ya, di dalam konteks dan cerita ini. Sebab masing-masing kata itu ada makna harfiahnya, ada juga makna simbolik, ada juga kata-kata yang di dalam bahagian ataupun dalam Alkitab itu digunakan sebagai kata-kata hiasan, saudara. Betul? Ya. Tapi di dalam bahagian ini sebenarnya talenta itu, ya, dikatakan dalam bentuk apa sebenarnya? Nah, contoh, waktu zaman Nuh, waktu air bah itu, dikatakan Nuh melepaskan, ya, burung merpati, betul? Nah, itu harfiah, itu burung benar, saudara, ya, dia terbang, betul. Tetapi burung merpati yang dikatakan dalam firman Tuhan ketika Yesus, selepas Yesus dibaptis, dan dikatakan ada burung merpati di atasnya. Nah, kira-kira itu burung merpati dalam bentuk harfiah ataupun simbolik? Nah, pasti simbolik, betul? Suatu hiasan. Itu bukan burung benar. Hanya dikatakan ada, ya, seekor burung merpati hinggap di atas Yesus setelah ia dibaptis. Ya, karena tidak mungkin kita terus menangkap bahwa burung merpati itu Roh Kudus. Ya, kadang-kadang kita berpikir burung merpati itu adalah Roh Kudus. Tidak semua burung merpati itu Roh Kudus, saudara. Nah, kalau burung merpati itu hinggap di tanah dan dimakan kucing, apakah kita katakan, Roh Kudus dimakan kucing? Tidak mungkin, betul? Sebab ia hanya digunakan dalam makna simbolik ataupun hiasan. Dan talenta yang ingin kita pelajari juga, kalau kita lihat di dalam Wahyu, ya, next slide, dalam Wahyu 16:21, dalam terjemahan baru, dia berkata seperti ini, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Tetapi dalam terjemahan lain, dalam terjemahan lama, ya, bahasa Indonesia, dia berkata seperti ini. Maka turunlah hujan batu lebat menimpa manusia, berat ketulnya lebih kurang setelentah. Maka manusia itu pun menghujat Allah dari sebab bala hujan batu itu, karena tersangatlah besar bala itu. Jadi talenta dalam ayat ini, saudara, ya, dalam bahagian ini itu ukurannya berat. Betul? Ya, talenta di dalam Wahyu ianya digambarkan, diukur sebagai sesuatu yang
berat, saudara. Dan seterusnya, next. Dalam Matius 18 ayat yang ke-24 pula, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, jadi sekarang talenta itu diperhitungkan, diukurkan sebagai uang, sebagai harta yang sangat mahal. Ini harfiah, saudara. Ini benar. Ya. Karena zaman dulu, saudara, 1 talenta itu berjumlah 6.000 dinar. Ya. Itu uang orang dulu. Ya. 1 talenta 6 berarti 6.000 dinar. Nah, dulu, saudara, upah seorang buruh, orang yang bekerja 1 hari, upah dia 1 dinar. Kerja dari pukul 6 pagi sampai ke 6 petang. Masih ingat dalam satu bahagian pekerja di kebun anggur dikatakan dia bekerja dari pagi sampai petang dan upahnya 1 hari 1 dinar. Jika 1 hari 1 dinar, berarti 1 talenta itu 6.000 dinar, saudara. Ya, 6.000 dinar kalau diperhitungkan itu gaji untuk selama 20 tahun satu orang. Berarti 1 talenta itu mahal, saudara. Nilainya. Itu diperhitungkan dalam bentuk harfiah, uang. Faham setakat ini? Itu talenta. Tetapi di dalam ayat bahagian yang kita pelajari tadi dikatakan sebagai perumpamaan. Ya. Jadi kalau dia perumpamaan itu bukan harfiah lagi. Itu adalah simbolik ataupun hiasan. Talenta yang diceritakan yang diberi oleh Tuhan kepada 3 orang. Satu adalah 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang seorang 1 talenta. Dan talenta yang dimaksudkan di sini, saya setuju, saudara, dengan beberapa penafsir yang mengatakan bahwa yang di dalam konteks ini berbicara tentang sesuatu yang diberikan oleh Tuhan adalah bakat ataupun kemampuan sesuai dengan kapasiti. Dan firman Tuhan berkata, semuanya diberi sesuai dengan kesanggupan. Haleluya, saudara. Jadi talenta yang diberi oleh Tuhan kepada kita adalah semua hal, semua perkara yang telah Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan. Dan ingat, yang Tuhan berikan adalah yang terbaik, saudara. Yang mahal, betul? Yang banyak jumlahnya. Yang perlu diperkembangkan. Contoh seperti kesempatan itu diberi oleh Tuhan, betul tak? Waktu, bergunakanlah waktu yang ada, kata Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan. Jadi kesempatan yang ada untuk hari ini kita hidup, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Amen. Ini talenta. Dan talenta juga boleh dikatakan dalam bentuk apa? Kesehatan. Betul? Ada banyak orang sakit masih mau melayani Tuhan, saudara. Kenapa kita yang sehat tidak mau melayani Tuhan? Nih. Ada orang yang kurang upaya tetapi tetap juga mau melayani Tuhan. Ya? Mampu untuk memberi motivasi kepada orang lain. Mendorong, memberitakan Injil walaupun tidak sempurna, saudara. Kenapa kita yang sehat, yang sempurna tidak mau melayani Tuhan? Ada talenta juga boleh berbicara tentang apa? Pendidikan, knowledge, hikmatmu. Ada banyak perkara yang kita mampu buat. Kita ada pendidikan, kita ada kepandaian, kita ada hikmat yang Tuhan berikan. Jadi pergunakanlah semuanya itu. Itu juga diberikan oleh Tuhan.
untuk kita lipat gandakan, kita perluaskan demi pelayanan Tuhan. Contoh seperti multimedia dan semua yang boleh dibuat sebagai live streaming. Nah, saya tidak ada kemampuan ini, saudara. Tetapi teman-teman yang di belakang ada kemampuan itu. Diberi oleh Tuhan, itu talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Apalagi contoh kekayaan, betul? Kita ada kekayaan, kita diberi harta. Kita diberi perahu, kita diberi bicycle, kita diberi motosikal, kita diberi kereta, kita diberi lori, kita diberi bus, kita diberi van, kita diberi rumah. Jadi talenta-talenta seperti ini kita gunakan juga untuk pelayanan Tuhan, betul? Ada di rumah-rumah panjang sana, di tempat-tempat penginjilan. Ya, orang-orang percaya yang ada di rumah panjang, mereka berikan perahu mereka untuk pelayanan penginjilan. Mereka serahkan apa yang ada, saudara. Sama juga seperti cerita Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak waktu memberitakan pelajaran pengajaran Tuhan di tepi danau bersama orang banyak. Yesus berdiri di atas perahu, saudara. Dan perahu-perahu diberikan. Itu talenta untuk dipakai, diperbesar, diperluaskan. Demikian juga dengan apa? Pengaruh. Ya, kita semua ada di antara kita juga ada pengaruh-pengaruhnya. Ya. Saya tidak ada pengaruh, tapi ada orang yang berpengaruh, saudara. Itu juga talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk kita gunakan dalam pelayanan. Suara yang bagus. Ya. Mereka yang memimpin worship leader di sini, semua mereka punya suara yang bagus. Dan ada juga di antara kita, jemaat Tuhan, yang punya suara yang bagus untuk menyanyi. Jangan hanya pandai menyanyi di karaoke di rumah. Ya. Suara saya tidak berapa bagus, saudara. Saya hanya boleh menyanyi di kamar mandi saja. Tapi Anda semua ada suara yang bagus. Dan pakailah itu untuk pelayanan Tuhan, saudara. Amen. Kau ada suaranya, kau sadar bahwa Tuhan memberi. Itu daripada Tuhan, kau mampu lakukan. Datang kepada pemimpin, datang kepada pastor. Pastor, saya ada suara yang bagus. Saya mau melayani. Amen, saudara. Jangan tunggu orang panggil kamu. Itu sebabnya saya katakan, ya. Hari ini, saudara, saya mau tekan perkara ini. Saya tidak mau ada orang yang tidak mau menggunakan talentanya. Saya mau mengajak kita supaya kita menerima talenta dan kita pakai talenta itu untuk pelayanan Tuhan, saudara. Amen. Kalau boleh kita datang sendiri. Datang kepada Tuhan, saya siap untuk melayani hari ini. Karena engkau tahu bahwa ada yang Tuhan beri. Kau sadar bahwa ada kesanggupanmu. Kau mampu untuk melayani Tuhan. Minta, saudara. Minta. Dan Tuhan pasti memberi. Dan Tuhan sudah pun memberi kepada kita. Ya, kepandaian bergaul, ya, dan banyak hal lagi yang boleh menjadi talenta. Ya, sesuai dengan bahagian ini. Next. Tuhan sudah memberikan kepada semua orang sesuatu untuk dikerjakan. Ia sudah memberikan kepada setiap orang sebuah panggilan ataupun suatu talenta di dalam kehidupan kita. Ya. Bagi tahu orang sebelah, kamu ada talenta, bilang. Ya. Dengan yakin, saudara. Ya. Supaya dia tidak lupa. Ya. Semua kita, betul. Betul tak? Coba kamu renungkan seketika. Pasti kamu terus menangkap bahwa ada sesuatu yang telah Tuhan berikan di dalam hidupmu. Jadi saya mengajak kita supaya semua kita siap untuk pakai talenta kita, ya, di dalam pelayanan Tuhan. Nah, cerita ini merupakan salah satu ilustrasi ataupun perumpamaan, ya, seperti saya katakan, yang sangat tegas tentang bagaimana Tuhan memberikan, ya, karunia
bakat, kemampuan, ya panggilan kepada setiap orang. Namun, ya banyak orang yang tidak berbuat apa-apa sama sekali dengan apa yang telah Tuhan berikan. Ya, itu sebabnya saya mau mengangkat tema ini, pelajaran ini saudara, supaya kita boleh menyelidiki hati kita. Ya, satu, apakah alasan itu? Alasan yang pertama, yaitu perasaan takut. Ya. Tuhan sudah memberi kepada kita, tetapi ada orang yang tidak mau memakai talentanya karena apa? Yang pertama adalah karena takut. Saudara, Tuhan paling tidak suka orang yang takut. Ya. Kalau di dalam Wahyu itu, list yang pertama yang teratas untuk masuk neraka adalah penakut, saudara. Bukan orang yang tidak percaya, tetapi penakut. Itu sebabnya waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu yang sedang mereka hadapi gelombang, badai, angin yang kuat pada saat itu. Semua anak-anak sekolahnya ya, menjadi takut. Apa kata Yesus? Hai kamu, ya, kamu yang kurang percaya. Jadi ada orang ya, tidak mau menggunakan talentanya karena dia takut. Takut melayani. Takut berdiri depan. Takut dilihat orang. Takut disuruh berdoa. Takut disuruh berkhotbah. Itu sebabnya kadang-kadang kita takut jadi pelayan. Betul tak? Karena takut disuruh berdoa. Ada tak orang yang takut disuruh berdoa? Tetapi di BIM Hornbill tidak. Ya, saya percaya semua orang di sini pandai berdoa. Amin, saudara. Semua pandai berdoa kan? Tetapi ada juga pelayan-pelayan bukan di sini, saudara. Di sana sini. Ada yang tidak pandai berdoa. Pelayan. Ada yang dipilih jadi pelayan. Dari awal tahun sampai ujung tahun tidak pernah datang ke meeting pelayan, saudara. Kebaktian pelayan juga. Ada namanya dipilih menjadi pelayan, tetapi dia tidak pernah datang ke depan juga, saudara. Tiap kali diberi bahagian, ada saja alasan. Karena apa? Karena takut. Sama juga dengan apa? Hamba yang diberi satu talenta itu tadi, betul? Tuannya memberi satu talenta, untuk apa? Untuk dilipat gandakan, supaya ada laba, ada keuntungan. Tetapi apa yang dibuatnya, saudara? Dia korek lubang, dia tanam pula. Kau tanam talentamu, sampai mati pun saudara, engkau tidak kemana-mana. Dan dia kembalikan. Waktu tuannya bertanya, dia berkata, aku takut. Aku takut. Tidak sedikit orang takut melayani, saudara. Takut berhadapan dengan situasi pelayanan. Ya, ada orang kerasukan setan disuruh takut. Ada orang sakit, telepon, pelayan, kau pergi, doakan, enggak ya aku. Nah nemu aku sembahyang orang sakitnya. Ada orang mati, suruh pelayan mengendalikan acara orang mati, pun takut juga, saudara. Takut aku, ini nemu ya Dani terus. Mana orang Dani, itu udah mati, parai meh. Takut. Apalagi berdiri depan, ada pelayan bergegar. Itu sebabnya waktu kita pilih pelayan, pilih yang benar-benar pelayan, saudara. Maksudnya yang mampu, yang sedia. Ada di beberapa tempat, saudara, ada pelayan nih
bukan juga kita nih mengata, tapi kita berkata-kata. Ada pelayani bengal dia, tulik dia saudara. Nemu kita tulik? Pelayan yang tulik nih susah juga, betul tak? Kalau kau suruh dia pimpin, dia boleh menyanyi. Tetapi masalahnya orang yang tulik nih saudara, yang salah dia suruh orang yang berdoa. Kalau kau tulik, kau bengal, kaulah yang berdoa. Supaya kau tahu bila kau amin. Ada satu ketika, saya nih pastor ada banyak tempat saudara. Ada pelayan saya nih dulu, dia bengal. Ya. Sudahlah dia tulik, dia bengal lagi. Ya, nak ninga, nak boleh ninga. Dia berdiri, dia semangat. Mari kita berdoa, dia sebut semua perkara doa. Tapi dia suruh orang lain mendoakan. Dia tutup mata saudara. Masalah dia tidak tahu bila orang itu amin. Setelah orang yang berdoa itu amin, dia masih lagi. Jadi semua orang di depan buka mata saudara. Ada yang batuk, ada yang macam-macam signal. Amin. Nih, dia masih juga. Kalau kau tulik, bengal, jangan suruh orang berdoa. Kau sendiri berdoa. Amen saudara. Ya. Banyak orang takut. Ya, macam-macam. Melihat kepada kekurangan yang ada. Kan kadang-kadang kita rasa, saya tidak sanggup nih, saya tidak mampu. Ya, terutama berdiri depan lah. Ya, tetapi kita di sini luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi saya harap ya musim kita membentuk barisan kepimpinan di tempat ini. Jangan takut. Amen saudara. Kalau boleh kita tampil. Kita kata kepada Reverend Ali, Reverend saya bersedia. Jangan acuh tak acuh. Jangan action lagi. Sekarang tidak ada masa untuk action. Apa kata budak-budak sekarang? Kalau kami Lumbawang, si. Maksudnya action bah. Dia mau tapi dia action macam supaya orang pilih dia lah, supaya orang pujuk dia. No, ini bukan lagi masanya. Ya, untuk kau buat macam tu. Sekarang kau harus katakan, yes, saya siap mulai ini. Saya tahu saya ada kemampuan, saya tahu ada yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Oke, yang kedua saudara. Alasan yang kedua, menyembunyikan talenta Anda. Karena itu kata firman Tuhan, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan. Ada orang, dia tahu bahwa dia mampu, dia ada kemampuan untuk melakukan. Tapi dia mendiamkan diri. Dia minder, saudara. Tahu minder? Dia terlalu rendah. Dia merendahkan dirinya. Bukan merendahkan hati, merendahkan diri. Dia coba menyembunyikan. Itu seringkali terjadi di dalam gereja juga saudara. Sebenarnya kita ada kemampuan, betul? Ya, kita boleh. Itu sebabnya waktu kita memperhatikan flow ibadah. Dan pasti ada di dalam hati kecil kita. Kita katakan, sebenarnya saya dapat buat ini. Ya. Kamu melihat penari-penari di depan. Dan ada ya, pemudi-pemudi, ibu-ibu muda yang ada dalam gereja ini. Pasti kamu katakan, saya boleh sebenarnya. Tapi kamu masih coba untuk berdiam diri, menyembunyikan. Saudara, kita harus mengembangkan. Bukan waktunya untuk kita menyembunyikan talenta itu. Itu salah saudara. Salah. Sebab Tuhan telah memberi talenta. Ingat talenta tadi, kalau diukur dalam bentuk uang, itu sangat mahal saudara, betul tak? Sangat mahal. Jadi Tuhan memberikan talenta buatmu. Itu mahal saudara. Harus dipakai. Harus ditonjolkan. Harus diangkat. Bukan disembunyikan.
Bukan. Saya dulu saudara, waktu saya mula masuk ke sekolah teologi, saya mau seperti orang lain. Karena mula-mula saya mengenal Tuhan, menerima Yesus, dan pergi ke sekolah teologi, saya langsung tidak tahu apa-apa saudara. Betul, saya cakap betul nih. Ya, saya tidak pernah baca Alkitab. Saya bukanlah orang yang seperti Anda dalam usia yang muda sudah boleh berdoa. Tidak, saya tidak. Saya anak bandar, pulang ke kampung, yang melihat di kampung saja saya dapat lihat orang begitu aktif di dalam pelayanan. Jadi saya mulai ada kerinduan. Dan saya putuskan untuk pergi ke sekolah Injil saudara. Tetapi masa itu saya memang kosong. Ya, pengetahuan tentang Alkitab saya zero saudara. Betul. Itu sebabnya saya selalu ceritakan dulu. Ya mula-mula saya masuk ke sekolah teologi pada tahun yang pertama. Guru kami datang, dia terus bagi ujian kilat. Dia katakan tulis ya ke-12 nama murid Tuhan Yesus. Saya terus gelap saudara. Hampir pengsan saya. Sebab saya tidak tahu siapa murid Tuhan Yesus. Saya tulislah apa yang saya pernah dengar waktu sekolah minggu saya tulis saudara. Yang pertama Goliat. Yang kedua saya tahu yang staring bunuh Goliat itu Daud. Saya tulis. Saya tulis Maria, itu ibu Yesus, saya tahu. Saya tulis Yesus juga saudara. Saya tulis Petrus, karena selalu namanya disebut. Ya. Sampai Lazarus pun saya tulis saudara. Selalu diceritakan oleh sekolah minggu. Dan Zekius, selalu panjat pokok. Saya tulis Zekius. Saya bangga saudara, saya tengok, banyak senarai, saya sudah tulis. Saya tengok kawan saya masih pikir-pikir garuk-garuk kepala. Nyamai kata saya. Saya bangga saudara. Ya. Tetapi waktu saya hantar, satu pun tidak betul. Saya blur. Ya. Dan saya lihat juga teman-teman saya yang lain pandai betul menyanyi. Kalau mereka menyanyi main gitar, bergegar suara mereka. Yesuslah jawaban. Wih. Saya terus bergegar. Saya katakan, pandai betul mereka. Saya mau seperti mereka. Saya lihat teman-teman yang senior, mereka berkhotbah dengan luar biasa. Saya kata kepada Tuhan, saya mau ini Tuhan. Tolong saya. Jadi kami sering ke bukit-bukit doa. Ya, saya dengan istri saya ini sama sekolah dulu. Ya. Nah, ini lain cerita lagi. Kami pergi ke bukit doa. Di bukit doa, waktu berdoa kami menangis saudara. Orang lain berdoa entah mereka minta apa. Saya minta 2 perkara. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ya, Engkau mau saya melayani, Engkau sudah panggil saya ke tempat ini. Saya tidak tahu apa-apa, tetapi saya mau ada karunia. Saya mau ada bakat, saya mau ada pemberian daripada Tuhan. Saya minta 2 perkara untuk bekali saya dalam pelayanan. 1 adalah berkhotbah. Yang kedua, menyanyi saudara. Saya mau supaya saya boleh menyanyi. Dalam tahun yang kedua saudara, ya, dengan keajaiban, dengan kuasa Tuhan, Tuhan memberi. Tuhan memberi. Saya mulai pandai menyanyi. Orang pandai bergegar, saya pun pandai bergegar suara saya saudara. Tiba-tiba dulu waktu di dalam choir, mula-mula saya datang dalam choir, saya adalah nama yang jarang sekali terpilih dalam senarai choir. Karena suara saya macam suara katak saudara. Ya, langsung tidak pandai menyanyi. Bukankah saya katakan saya pandai menyanyi, ya, lebih daripada yang lain, tapi boleh menyanyi dengan baik. Dan Tuhan memberi karunia, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa sampai hari ini. Amen saudara. Karena saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Kau sudah panggil saya, Kau sudah siap untuk mengutus saya untuk melayani. Saya harus boleh berkhotbah dengan baik. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan telah memberi, jangan sembunyikan saudara. Amen. Jangan sembunyikan. Kita pakai guna talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Jangan diam.
Jangan rendahkan diri kamu. Jangan minder, saudara. Sekarang kita perlu bangkit, kuat, semangat, ya, untuk melayani Tuhan. Oke, yang ketiga, alasan ketiga, sikap mencari kesalahan. Itu sebabnya banyak orang tidak mau pakai talenta karena dia sibuk dengan perkara lain. Dia sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia sibuk mencari kelemahan orang lain. Sama juga dengan tuan ataupun hamba yang ketiga tadi. Sudah bagus, tuan itu memberi satu talenta, betul? Tetapi apa kata dia? Dia cemoohkan lagi, dia maki lagi tuannya. Kau adalah tuan yang kejam, katanya. Karena kalau menurut konteks ini, dalam bahagian penafsiran saudara, orang ini memang tidak kenal dan tidak percaya Tuhan. Yang tidak mau mengenal Tuhan, saudara. Itu sebabnya di akhirnya, apa kata tuannya? Ya, buanglah, ambillah orang ini, buangkanlah dia di lautan api. Maksudnya dibuang ke neraka. Betul? Karena apa, saudara? Sibuk mau menjahatkan orang. Sibuk mau melihat kelemahan orang. Sibuk mau apa? Menceritakan tentang keterbatasan orang lain, saudara. Seharusnya kita fokus kepada apa? Pribadi kita dan Tuhan, saudara. Dan melihat kepada apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang seharusnya kita fokus kepada talenta yang Tuhan berikan dan kita berpikir bagaimana mau memperkembangkan talenta ini. Bagaimana mau lipat gandakan talenta ini. Betul? Jangan lagi melihat kelemahan-kelemahan. Kalau mau cerita tentang kelemahan kita, saya rasa saya sendiri banyak kelemahan, saudara. Betul? Manusia memang banyak keterbatasan, tapi itu bukan fokus kita di dalam pelayanan. Kita bukanlah dipilih untuk melayani dan mau berbicara tentang kelemahan orang lain. Tetapi ini masanya untuk apa? Kita fokus terhadap pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan. Kemampuan yang telah Tuhan berikan. Dan yang keempat, alasan orang tidak mau menggunakan talenta pada ketika ini, saudara, yaitu memandang terlalu tinggi kemampuan kita. Kadang-kadang ada tugas-tugas tertentu yang diberi kepada kita, tetapi kita tidak siap mau menerima, sebab kita melihat bahwa kemampuan kita bukan di situ. Ini pasti juga berbicara tentang kesombongan kita, saudara. Keegoan kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita sanggup lagi berundur daripada pelayanan, betul? Ini Pastor Robert dengan Pastor Ali ini. Adakah patut ya, suruh saya main temberin saja-saja? Ini Pastor Robert dengan Pastor Ali. Pastor-pastor nih. Adakah patut suruh saya sapu gereja saja? Dia tidak tahukah saya nih sebenarnya artis? Seharusnya saya di depan. Bukan susun karipap di dalam. Saya harusnya di depan. Bukannya cuci gelas di belakang. Kalau macam nih, enggak aku meri nama aku tuh. Tidak mau saya melayani. Kan? Tidak mau saya.
Ada juga, bukan hanya jemaat Tuhan, ada juga pastor-pastor macam ni tahu. Waktu diatur pelayanan, tidak mau. Dia tidak tahu kayak saya ni pakar IT. Saya perlu wifi yang kuat. Perlu internet yang kuat. Waktu dia diutus ke kampung-kampung, tidak mau dia. Lepas itu diutus lagi di rumah panjai sana. Kenapa pula saya di rumah panjai? Saya baru keluar daripada sekolah yang cukup tinggi. Degree, master lagi. Apa mau pergi kampung? Apatah lagi dalam barisan kepimpinan seperti ini, saudara. Ya. Banyak orang menolak untuk pakai talenta karena mereka menganggap diri mereka, kemampuan mereka lebih tinggi. Saudara, di dalam pelayanan kita harus meneladani Tuhan Yesus. Merendahkan hati kita. Tidak sombong, saudara. Pakai seadanya, karena di dalam bahagian tadi Tuannya memberi sesuai dengan kesanggupan. Karena kalau Tuhan meletakkan engkau pada apa yang kau fikirkan itu lebih baik dan lebih tinggi, masalahnya nanti, saudara, engkau akan menjadi lebih sombong dan tinggi hati. Jadi Tuhan tahu di mana posisi yang sesuai untukmu di dalam pelayanan. Betul? Ya. Jadi hati-hati, saudara, ya. Hati-hati juga menggunakan talenta kita. Ya. Ada satu lagu yang lama dulu tentang pakailah karunia ke apakah? Saya lupa sudah. Ini lagu lama-lama nih, zaman Piramli. Pakaikanlah dengan kerendahan hati karunia yang Tuhan Yesus beri. Betul. Ada yang ingatnya? Kamu ni bukan zaman lama. Kamu ni zaman baru. Berarti tua betul saya ni sudah. Siapa tahu lagu ni? Pakaikanlah dengan kerendahan hati karunia yang Tuhan Yesus beri. Jeng. Dulu mana ada band, kita pakai gitar kayu saja, kencang kendor saja. Jadi pakailah karunia dengan kerendahan hati kita, ya. Amin, saudara. Ya. Setiap kali kita melayani di depan ini, ingat, kita melayani bukan ditonton dan diperlihatkan, tetapi kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kita mau membawa, mengiringi supaya jemaat Tuhan mampu mengalami dan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Supaya setiap kita yang pulang keluar daripada gereja ini, pulang dengan sukacita Tuhan. Pulang dengan berkat, pulang dengan kemenangan. Bukan pulang dengan kritikan. Bukan pulang dengan kehampaan juga, saudara. Amen. Yang kelima, alasan yang kelima, malas. Banyak orang tidak mau menggunakan talentanya. Karena apa? Malas. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dah jahat, malas lagi, saudara. Malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, kata tuannya. Ramai orang tidak mau menggunakan talenta karena dia malas. Orang malas pasti tidak ada hasilnya. Betul? Tidak ada hasil. Kau sudah ada karunia, kau sudah ada talenta, kau sudah ada yang diberikan oleh Tuhan, kemampuan-kemampuan yang luar biasa, tapi kau malas. Dalam malas lembab lagi.
dan lembab lamban lagi. Macam-macam. Las-las tuyuk kau saudara. Ya. Maksudnya kau tidak tahu apa yang kau buat. Karena begitu malas. Tuhan sudah memberi, tapi kau tidak mengembangkan. Karena apa? Kau malas. Orang pergi gereja, kau malas. Orang berdoa, kau tidur. Orang berkhotbah, kau ngerok-ngerok lagi di belakang sana. Kau tidur, kau malas. Ya. Sampai-sampai kau sebenarnya ada di dalam senarai pelayanan. Kau dicari lagi, kau dipanggil lagi. Las-las ada yang tidak datang juga. Malas. Disuruh melayani, malas. Disuruh berdoa, menguap pula. Malas. Kan? Bagi kita orang sebelah, jangan malas bilang. Dalam kebaktian kau tidak aktif. Ya. Kau lembab saja, kau lemah, kau lambat, kau lemas. Tapi waktu dipanggil dinner, kau nomor 1 datang saudara. Kau bersiap awal, kau bermake up, kau berdinas begitu cepat. Tapi untuk pelayanan, kau malas. Dan Tuhan itu berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Seharusnya waktu kita tahu bahwa Tuhan memberi, ya kita ada talenta, kita harus rajin saudara, betul? Rajin mengerjakannya. Sama seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Yang 5 talenta, labanya 5 talenta lagi saudara. Dan 2 talenta dia usahakan. Dan dia dapat laba 2 talenta lagi. Berlipat ganda. Jadi dengan kita juga saudara. Ya, waktu kita melayani kita harus rajin. Rajin kita. Datang kebaktian rajin kita. Semangat kita. Segar-segar kita. Antusias kita, bergairah kita dalam pelayanan. Amin saudara? Jangan malas. Apa malas Jako Iban? Lembau. Kalau cakal belum bawang, mekupe. Nah mekupe. Begitu orang sebelah, nah mekupe bilang. Baru tahu. Kamu yang lihat live streaming juga nah mekupe. Jangan malas saudara. Saya paling tidak suka juga orang yang malas-malas dalam pelayanan. Contoh dalam rehearsal, yang worship leader mau semangat-semangat. Yang main musik pula teo, apakah. Ya, mau tidak mau main juga. Ya, harus segar saudara, betul? Kita proaktif dalam pelayanan. Ya, kita harus cepat, kita harus rajin, ya, bergerak semua. Amin saudara? Ya, jangan malas. Karena kemalasan itu jugalah menjadi alasan kita tidak mau pakai talenta kita. Ya, kita tidak mau menggunakan talenta. Jadi waktu kita dipilih dan diberi tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan, pakai kesempatan itu. Ya, dengan kerajinan, ya, dengan roh yang menyala-nyala, ya, di dalam pelayananmu, saudara. Jam kami inilah, ya, kita sudah tua, tetapi tetap semangat dalam pelayanan. Amin, saudara. Sakit-sakit pun melayani Tuhan juga. Saya puji Tuhan, saudara. Sebenarnya saya baru sembuh. Ya, saya baru sembuh. Minggu lepas saya kena sakit batuk, sakit badan, demam, hampuskah, asma, tarik nafas, batuk, dalam dada bunyi-bunyi macam kucing.
ngeret. Ais. 1 minggu betul saudara. Ya. Obat tuh bebotol-botol obat batuk. 2 kali lagi saya naps. Bukan vape, naps. Berasap-asap tuh. Pergi dokter sebelah, naps lagi. Berasap aja dalam mulut, dalam hidung. Lepas tu pulang 2-3 hari, baru gerut lagi dalam dada. Pergi lagi. Itu sebabnya minggu lepas saya tidak datang kebaktian. Bukan saya malas, saya sakit toh. Sakit saya. Terima kasih kerana mendoakan. 2 hari ini saya sembuh, saudara. Saya sembuh. Hari saya sembuh tu, saya kata dengan isteri, kita naik bukit, pergi hiking, ya, memuji Tuhan. Tapi penuh dengan penyesalan juga, saudara. Ya, naik bukit dengan penyesalan. Semput juga, pergi. Karena saya macam, saya mau lepaskan tu penyakit tu. Lepas tu main badminton lagi. Dan hari ini saya sembuh total, saudara. Haleluya. Kalau hari itu cakap sekejap batuk, cakap sekejap batuk. Tidak boleh tu. Sekarang tidak ada sudah bunyi dalam dada saya. Tetapi ada lain-lain bunyi dia. Macam kata puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Alasan yang ke-6, kita hampir selesai, saudara, yaitu kejahatan. Sudahlah malas, jahat lagi. Dahlah jahat, malas lagi. Inilah yang membuat kita tidak mau menggunakan talenta kita. Ya. Dalam ayat yang sama tadi, maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Kalau jahat, tidak ada yang bagus, saudara. Ya. Jahat itu merupakan satu sikap, ya, yang selalunya tidak akan pernah membangun sesiapa. Kejahatan menjadi teladan yang paling, ya, meruntuhkan semangat-semangat orang lain. Betul? Dan juga kejahatan itu selalunya, ya, ditutupi dengan apa? Tingkah laku yang tidak menyenangkan, yang selalu mewujudkan kepahitan di dalam diri kamu, ya, dan sesama kita. Ingat, saudara, jangan sampai, ya, kejahatan-kejahatan ini ada di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Sama juga seperti murid-murid Tuhan Yesus. Betul? Ada yang menentang Yesus. Ada yang tidak suka Yesus. Bahkan ada yang sanggup menjual Yesus. Inilah yang dinamakan kejahatan itu. Ya. Jadi di dalam pelayanan Tuhan, kejahatan itu akan selalu meruntuhkan setiap usaha kita ke arah pertumbuhan tubuh Kristus itu. Kejahatan selalu melukakan, saudara. Ya. Jadi jangan ada orang yang jahat di dalam pelayanan. Mungkin kamu kata, pernahkah pelayan ini bergaduh? Pernah. Ya. Karena pelayan pun manusia, bukan malaikat. Pernahkah pelayan-pelayan ini bertumbuk? Ada, saudara. Ada. Bertumbuk. Meeting pelayan. Gaduh, tidak ngam. Idea. Pop. Pipi satu, kena tumbuk. Ada. Itu adalah orang yang jahat dalam pelayanan. Betul? Mengkritik, ya, dengan kritikan-kritikan yang tidak membangun, itu jahat. Berselisih faham dan tidak mau berdamai, itu jahat. Dia tahu kebaikan tetapi tidak mau melakukan kebaikan, itu jahat. Dia tahu tanggung jawabnya untuk melayani,
tetapi dia tidak mau melayani, itu pun jahat, saudara. Sebabnya Tuhan yang berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Jangan sekali-kali saudara ada kejahatan di dalam kita. Ya. Sekarang kita adalah orang yang sudah dewasa. Kita tahu mana yang jahat, mana yang baik. Ya. Setiap kali kita mengatur ya, ataupun dalam bentuk pelayanan, ingat, jangan sampai bibit-bibit kejahatan itu mulai berakar di dalam tim pelayanan kita, bahkan di dalam gereja ini. Itu makanya tidak sedikit gereja yang berpecah karena adanya kejahatan. Tidak kira gereja besar, gereja kecil, ya. Ada saja perpecahan, saudara. Karena apa? Kejahatan di dalam pelayanan. Jadi ada orang jahat, dia tidak mau melayani. Ya, karena apa? Saya suka dengan lagu terakhir tadi. Ya, sanggup melepaskan apa tadi? Hak yang ada dalam dunia ini. Hak. Ya, segala sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibawa, ya, harus lepas. Tetapi orang yang jahat, dia tidak mau melepaskan ini. Dan tidak mau mengikut Tuhan. Dan tidak mau menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Jadi jangan kejahatan menutupi kebaikanmu, ya, dalam pelayanan. Dan yang terakhir, ini merupakan kalimat yang disukai oleh jemaat Tuhan apabila pengkhotbah berkata yang terakhir, ya. Alasan ketujuh yaitu meremehkan kecilnya karunia yang ada, yang Tuhan miliki, yang kita miliki, yang Tuhan berikan. Ya, kadang-kadang kita anggap pemberian daripada Tuhan itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa, kan? Kadang-kadang kita ini biasa saja nih, tidak perlu buat yang terbaik lah. Asal-asal pun boleh lah. Kan? Dalam pelayanan kadang-kadang kita selalu katakan, buat asal-asal saja. Kita meremehkan. Sebenarnya kita boleh melakukan yang terbaik, yang paling bagus. Betul? Contoh dalam pemberian, kita sebenarnya ada kemampuan untuk memberi. Tapi kita katakan, asal memberi sajalah. Kita meremehkan. Demikian juga kita mau melakukan sesuatu untuk pelayanan. Tetapi kalau hanya engkau tahap kepada asal-asal, itu sama juga dikategorikan meremehkan apa yang telah Tuhan berikan. Kau lakukan yang terbaik, saudara. Betul? Yang paling bagus, yang paling baik, ya, yang paling tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dilihat orang. Kau melayani Tuhan di tempat ini, kau beri yang terbaik di dalam pelayanan. Jangan alang-alang. Contoh bagi tim Praise Worship, contoh. Kalau kita ditetapkan, dipercayakan untuk melayani dalam Praise Worship, lakukan yang terbaik, saudara. Jangan alang-alang. Jangan last minute. Jangan asal-asal. Demikian juga engkau yang berkhotbah, engkau diberi bahagian untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan persiapanmu juga alang-alang. Jangan cakap asal-asal lah. Ya. Saya khotbah yang biasa-biasa sajalah. Ya, khotbah saja tentang Adam dan Hawa. Kita harus memberi yang terbaik, saudara. Amen. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik juga buat kita. Tuhan tidak bagi yang alang-alang toh. Ya.
Ketika Tuhan mau menebus kita daripada dosa kita, dia tidak alang-alang. Dia tidak pengsan. Dia tidak hanya merasakan kesakitan, tetapi dia mati di atas kayu salib. Dia menderita. Dia sakit. Dia dicemooh. Dia dimaki, dicaci. Dia mengangkat salib itu. Dia tidak alang-alang, saudara. Dia tidak alang-alang. Dia beri yang terbaik. Demikian juga dengan kita. Ya. Inilah waktunya untuk kita melayani, saudara. Karena Tuhan sudah memberi talenta buat kita. Amen. Dan inilah masanya kita untuk melipat gandakan. Dan pakailah talenta itu. Ya. Sampai kita menghasilkan laba. Ya, kita menghasilkan hasil yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan kita. Untuk kebesaran Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kebesaran Tuhan buat kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama, yang telah kami dengar. Tuhan, Kau taruhkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berkata-kata di dalam hidup kami. Terima kasih atas pemberian-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas talenta yang telah Tuhan berikan. Dan terima kasih juga karena Tuhan telah mengutus jemaat Tuhan untuk bersama-sama hadir di dalam ruangan ini. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran kami tidak sia-sia. Tetapi Tuhan penuhkan kami dengan sukacita-Mu. Tuhan penuhkan kami dengan berkat-Mu. Dan Tuhan penuhkan kami dengan kemenangan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang minggu yang ke depan ini. Biarlah Tuhan menjadi gembala yang baik buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada MC.